Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aulia Rahmawati, NPM 2021030025, kelas SB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode memahami sumber ajaran Islam, yaitu tafsir Al-Quran. Sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sumber ajaran Islam, dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. A. Metodologi tafsir Al-Quran. Yang pertama, kaidah-kaidah tafsir. Kaidah-kaidah tafsir berasal dari bahasa Arab, qawaid al-tafsir, merupakan kata majemuk, terdiri dari kata qawaid dan kata al-tafsir qawaid. Secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari kata qaidah atau kaidah dalam bahasa Indonesia. Kata kaidah sendiri secara semantik berarti asas, dasar, pedoman, atau prinsip. Sedangkan tafsir adalah keterangan atau penjelasan mengenai makna-makna Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa qawaid al-tafsir adalah dasar-dasar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang digunakan agar isi atau kandungan serta pesan-pesan Al-Quran dapat ditangkap dan dipahami secara baik sesuai tingkat kemampuan. Salah satu contoh penyimpangan penafsiran disebabkan kedangkalan seorang musafir dalam menguasai bahasa adalah pendapat Mu'tazilah dalam menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya وَشِئَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, artinya dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kedua, ketentuan-ketentuan dalam penafsiran Al-Quran. A. Seorang mufasir harus memiliki kepribadian yang mulia, memiliki dasar-dasar keimanan yang mantap dan jiwa yang bersih. Menurut Rashid Ridho, Al-Quran hanya dapat dipahami oleh orang yang mengkonsentrasikan mata, wajah, dan hatinya dalam membacanya, baik di dalam maupun di luar salat. B. Seorang mufasir harus mengetahui dan menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. C. Seorang mufasir harus mengetahui pokok-pokok ulum Al-Quran, seperti ilmu qiraat, ilmu asbab al-nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu muham dan mustabiah, ilmu al-makki dan madaniyah, dan sebagainya. D. Seorang mufasir harus menempuh langkah-langkah sistematis dalam menafsirkan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan Manna al-Khattan bahwa dalam penafsiran Al-Quran diperlukan langkah-langkah sistematis agar menghasilkan penafsiran secara baik dan benar. E. Seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran hendaknya mengambil referensi atau rujukan dari tafsir-tafsir yang mu'tabar atau qualified untuk dianalisis secara kritis dan dikomparasikan dengan tafsir-tafsir lainnya. Yang ketiga, pengertian metode penafsiran Al-Quran. Kata metode dalam bahasa Indonesia diadopsi dari kata methos dalam bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata meta, yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata hodos yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Kata methos sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, uraian ilmiah. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut ditulis method dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan manhaj atau tariqah. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur, berpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Yang keempat, macam-macam metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, metode penafsiran ditinjau dari sumber penafsirannya. Metode ini terbagi menjadi 3 macam metode penafsiran, yaitu metode tafsir bi al-matsyur, atau bi al-riwayah, atau bi al-manqul, tafsir bi al-rai, atau bi al-dirayah, atau bi al-maqul, dan tafsir bi al-izdiwaj, atau campuran. Yang kedua, metode penafsiran Al-Quran ditinjau dari cara penjelasannya. Metode ini terbagi menjadi 2 macam metode penafsiran, yaitu metode deskriptif atau al-bayani, dan metode tafsir perbandingan atau komparatif al-mugarin. Yang ketiga, metode penafsiran Al-Quran ditinjau dari keluasan penjelasannya. Metode ini terbagi menjadi 2 macam metode penafsiran, yaitu metode tafsir global atau al-ijmali dan detail al-itnabi. Yang keempat, metode penafsiran ditinjau dari aspek sasaran dan sistematika ayat. Ayat yang ditafsirkan, metode penafsiran ini terbagi kepada 2 macam metode penafsiran, analisis atau at-tahlili, dan metode tematik atau al-maudu. A. Metode tafsir analisis atau al-tafsir al-manhaj al-tahlili. Kata tahlili berakar dari kata hala, terdiri dari huruf H dan lam, yang berarti membuka sesuatu. Sedangkan kata tahlili sendiri termasuk bentuk infinitif atau al-masdar dari kata halala, yang secara semantik berarti mengurai, menganalisis, menjelaskan bagian-bagiannya, serta fungsinya masing-masing. Metode tafsir analisis terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tafsir bi al-matsur. Tafsir bi al-matsur menurut sebagian pendapat adalah corak tafsir Al-Quran yang dalam operasional penafsirannya mengutip dari ayat-ayat Al-Quran sendiri dan apa-apa yang dikutip dari hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in. Yang kedua, tafsir bi al-rai. Kata al-rai secara etimologis berarti keyakinan, qiyas, dan ijtihad. Jadi, tafsir bi al-rai adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara ijtihad, yakni rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran. Setelah mufasir terlebih dahulu memahami bahasa Arab dan aspek-aspek dialog
pembuktiannya, dan mufasir juga menggunakan syair-syair Arab jahili sebagai pendukung, di samping memperhatikan asbab al-nuzul, nasik dan mansuk, qiraat, dan lain-lain. Yang ketiga, tafsir fikih. Tafsir al-fikih atau al-tafsir al-fikih atau tafsir al-ahkam adalah corak tafsir yang berorientasi kepada hukum Islam atau fikih. Biasanya para mufasirnya adalah orang-orang yang termasuk tokoh dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu, penafsiran-penafsiran mereka terkadang hanya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan soal hukum fikih saja. Yang keempat, tafsir al-tasawuf atau tafsir al-sufi. Tafsir al-sufi adalah corak penafsiran Al-Quran yang beraliran tasawuf. Sebagai halnya dalam pembagian tasawuf, maka corak tafsir sufi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tafsir al-sufi al-nazari dan tafsir al-sufi al-amali atau al-faidi al-syari. Yang pertama, al-tafsir al-sufi al-nazari adalah tafsir yang disusun oleh ulama-ulama yang dalam menafsirkan Al-Quran berpegang pada teori-teori tasawuf yang mereka anut dan kembangkan. Yang kedua, al-tafsir al-sufi al-isyari atau praktis adalah tafsir yang berusaha menakwilkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat atau simbol-simbol tersembunyi yang menurut para sufi hanya diketahui oleh mereka ketika mereka melakukan suluk. Yang kelima, tafsir filsafat atau al-tafsir al-falsafi. Al-tafsir al-falsafi atau al-tafsir al-rumazi atau al-tafsir al-aqli adalah tafsir Al-Quran yang beraliran filsafat yang pada umumnya difokuskan kepada bidang filsafat dan menyesuaikan paham filsafat melalui petunjuk yang berupa rumus-rumus. Yang keenam, tafsir ilmu pengetahuan atau al-tafsir al-ilmi. Tafsir al-ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, tafsir al-adabi al-ijtimai. Pengertian tafsir al-adabi al-ijtimai, kata al-adabi dilihat dari bentuk termasuk masdar atau infinitif dari kata kerja aduba yang berarti sopan santun, tata krama, dan sastra. Selanjutnya beberapa prinsip pokok tafsir al-adabi al-ijtimai. Yang pertama, setiap surat dalam Al-Quran dianggap sebagai suatu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Kedua, ayat-ayat Al-Quran bersifat umum. Hal ini diberhentikan pandangan bahwa petunjuk Al-Quran bersifat universal, representatif, berkesinambungan sampai hari kiamat yang ditunjukkan untuk individu-individu tertentu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber akidah dan hukum. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan ayat Al-Quran dipolitisir oleh aliran tertentu untuk mendukung paham alirannya. Yang keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Penerapan prinsip ini dapat dilihat ketika Abdu menafsirkan ayat 30 dari surat Al-Baqarah. B. Metode tafsir global atau tafsir al-manhaj al-ijmali. Ijmal secara etimologis berarti global, sehingga al-tafsir al-ijmali diartikan tafsir global. Secara terminologis, tafsir global sebagaimana dikemukakan Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan satu uraian yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, baik yang awam maupun kaum intelek. C. Metode tafsir perbandingan atau tafsir al-manhaj al-mugorin. Kata al-mugorin secara etimologis merupakan bentuk isim al-fa'il dari kata karana, berarti membandingkan antara dua hal. Berdasarkan pengertian di atas, maka tafsir mugorin cakupannya berkisar pada: pertama, membandingkan antara ayat dengan ayat lainnya. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan matan hadis. Dan yang ketiga, membandingkan pendapatan mufasir dengan mufasir lainnya. D. Metode tafsir tematik atau tafsir al-manhaj al-mawdu'i. Kata al-mawdu'i dinisbahkan kepada kata al-mawdu berarti topik atau materi suatu pembicaraan atas pembahasan. Secara semantik, tafsir mawdu'i berarti penafsiran Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tafsir tematik. Al-Farmawi dan Mustafa Muslim mengemukakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun karya tafsir berdasarkan metode tematik. Yang pertama, menentukan topik bahasan setelah menentukan batasan-batasannya dan mengetahui jangkauannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut. Yang ketiga, merangkai urutan-urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, misalnya dengan mendahulukan ayat Makkiyah ketimbang ayat Madaniyah, karena ayat-ayat yang diturunkan di Mekah biasanya bersifat umum. Yang keempat, kajian tafsir ini memerlukan kajian tafsir analisis, pengetahuan asbab al-nuzul, munasabah ayat, dan pengetahuan tentang dialah suatu lafal dan penggunaannya. Yang kelima, menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dalam hal ini, hadis jika perlu, untuk kesempurnaan pembahasan. Yang ketujuh, mempelajari semua ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang sama pengertiannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.